Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan hari ini adalah hari yang spesial loh. Kalian tahu kenapa spesial? Ya, karena hari ini kita bersama-sama merayakan, memperingati hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan kita, hari kebangkitan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Dan Loso berharap kalian semua bisa mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati kalian. Kita mau bersama-sama berdoa ya, supaya Tuhan tolong dan pimpin kita semua dalam mengikuti ibadah. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah. Tuhan tolong kami semua, anak-anak-Mu, biarlah kami boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami. Kami boleh konsentrasi, kami boleh mengerti apa yang disampaikan, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong kami semua. Biarlah kami memuji nama-Mu dengan semangat, dengan penuh sukacita. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari saat ini Loso mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya. Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati kita. Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Loso berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Hari ini kita mau bersama-sama nih bersukacita karena kita punya Tuhan yang sangat baik, yang luar biasa. Mari kita mau bersukacita, kita mau naikkan bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
God is good. Kasih-Nya tidak berkesudahan, selalu ada buat setiap kita. Mari kita bersyukur dengan memuji Dia, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari dengan bersukacita kita mau bersyukur karena kasih-Nya dan kebaikan Tuhan untuk kita. Sekali lagi kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat hari Minggu, saya Lasa Fadli akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan dalam GKY News. Telah terjadi kegemparan di Yerusalem beberapa hari ini. Kegemparan terjadi karena Tuhan Yesus yang selama ini melakukan banyak mukjizat menerima hukuman salib. Hukuman ini dijatuhkan karena permintaan banyak orang yang menginginkan Tuhan Yesus disalib. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada reporter kami saat ini di Yerusalem. Halo, Lasa Prisil, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Lasa Fadli, saya bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Bagaimana keadaan di sana? Apakah masih gempar karena penyaliban Tuhan Yesus? Bisa saya laporkan saat ini keadaan sudah lebih baik dan tenang dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. Bagaimana keadaan 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu saat keputusan Tuhan Yesus disalib, di sini sangat ramai dan sangat kacau. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan cukup banyak masyarakat yang menginginkan Tuhan Yesus dihukum salib. Tetapi ada juga kelompok orang-orang yang membela Tuhan Yesus dan menginginkan Tuhan Yesus tidak disalib. Tapi akhirnya Tuhan Yesus harus disalib. Di sini sudah ada beberapa orang yang akan saya wawancarai. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ya, ada apa? Saya mau bertanya, apakah waktu Tuhan Yesus disalib Ibu ada di sana? Ya, saya ada. Saya mengikuti semua persidangannya. Bagaimana menurut Ibu dengan hukuman yang dijatuhkan untuk Tuhan Yesus? Tidak adil. Kenapa Tuhan Yesus yang begitu baik itu harus mati di kayu salib? Saya saja yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi menurut Ibu seharusnya Tuhan Yesus tidak disalib ya? Benar. Oke deh, jalan dulu ya. Saya mau beli sayur. Soalnya saya mau bikin sayur basi, sayur asem. Oh, ya. Oke, Terima ya? kasih untuk waktunya, Bu. Ya. Permisi, Pak. Boleh minta waktunya sebentar? Enggak. Saya nggak kenal dia. Loh, Saya nggak kenal dia. Tunggu. Kita memang belum kenalan, Pak. Enggak. Beneran, saya nggak tahu dia siapa.
tunggu. Tenang dulu, Pak. Saya ini reporter. Saya mau menanyakan tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Saya menyesal. Loh, kenapa Bapak menyesal? Apa yang terjadi, Pak? Saya menyesal setelah mengkhianati Tuhan Yesus. Oh, maaf. Sepertinya itu Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus. Sekarang kita akan cari orang lain untuk diwawancarai lagi. Oh, permisi Pak prajurit. Ya? Saya mau bertanya tentang kematian Tuhan Yesus kemarin. Oh, ini direkam ya? Iya, Kameranya betul. apa udah nyala? Oh, sudah Pak. Sudah rapi? Iya, sudah. Boleh bergeser sedikit ke sini? Iya, saya mau bertanya apa yang terjadi waktu kematian Tuhan Yesus kemarin. Kalian tahu gak? Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, langit tiba-tiba jadi sangat gelap. Bukan cuma gelap, tapi juga terjadi gempa bumi. Semua orang berteriak, lari ketakutan. Bahkan menurut kabar yang saya dengar, tirai bait Allah terbelah jadi 2. Wah, kejadian yang menakjubkan dan mencengangkan ya Pak. Tapi menurut Bapak sendiri, apakah Tuhan Yesus pantas untuk disalibkan? Awalnya saya pikir pantas ya Tuhan Yesus dihukum salib, karena dia sudah bikin banyak orang resah. Tapi waktu melihat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya baru sadar bahwa benar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat manusia. Wah, terima kasih untuk kesaksiannya ya Pak. Oh, ya, maaf saya harus patroli lagi ya. Oh ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Demikian laporan saya dari lokasi kejadian. Saya kembalikan kepada Lasso Verly. Terima kasih Lasso Prisil, berita yang sangat menyedihkan ya. Seseorang yang sudah melakukan hal yang luar biasa dan tidak melakukan kesalahan harus dihukum salib. Oke, sebelum kita lanjutkan ke berita selanjutnya, ada baiknya kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Oleh karena salibnya, kita yang seharusnya dihukum dan mati karena segala perbuatan jahat kita menjadi hidup dan menang dari kuasa maut. Tuhan Yesus yang menderita, Tuhan Yesus yang mati, agar kita semua diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita angkat pujian, karena salibmu, karena kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Selamat hari Minggu, kembali lagi bersama saya Lasse Verly. Baru saja saya mendapatkan berita yang mengejutkan dan juga kembali menggemparkan. Dilaporkan dari reporter kami bahwa kubur Tuhan Yesus dalam keadaan kosong. Tidak ada tubuh Tuhan Yesus yang terbaring di sana. Oke, saat ini saya terhubung dengan Lasse Prisil. Lasse Prisil, bisa tolong laporkan apa yang terjadi di sana? Terima kasih Lasse Verly. Teman-teman, saat ini saya berada di depan kubur Tuhan Yesus yang sudah terbuka dan kosong. Kita bisa lihat di sini bahwa batu ini sudah terguling. Batu ini sangat besar dan tidak bisa digulingkan hanya dengan satu atau dua orang. Ini masih menjadi misteri bagaimana kubur ini bisa kosong dan kemana tubuh Tuhan Yesus. Oh, di sini ada ibu-ibu, coba akan saya tanyakan pendapat mereka. Shalom ibu-ibu. Shalom. Bagaimana pendapat ibu-ibu mengenai kubur Tuhan Yesus yang kosong ini? Tuhan Yesus bangkit. Benar,
Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bangkit, dia hidup, dia sudah tidak ada di sini lagi. Jadi Tuhan Yesus benar-benar hidup. Benar, Tuhan Yesus itu hidup. Dan saya masih ingat, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pada hari ketiga, dia akan bangkit, dia hidup. Iya, benar itu. Dan hari ini adalah hari ketiga. Pagi-pagi sekali saat kami ke sini dan ingin menabur bunga, kami kaget sekali melihat batu itu sudah terguling. Wah, kesaksian yang menakjubkan. Jadi menurut ibu-ibu, Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup? Jelas, Tuhan Yesus itu hidup. Dan Kak, masih ingat gak? Kita tambah kaget ya waktu ada malaikat di kubur ini dan dia mengatakan kepada kita bahwa mengapa kamu mencari dia di antara orang mati? Dia sudah bangkit, dia hidup. Tuhan kami hidup. Benar, dia sudah bangkit. Wah, puji Tuhan. Terima kasih ya ibu-ibu untuk kesaksiannya. Sekarang kita akan mencari orang lain untuk diwawancarai. Di sini ada bapak-bapak. Sepertinya bapak ini tidak terlihat senang. Pak, tunggu sebentar. Apakah bapak orang yang tinggal di sini? Kamu tidak kenal saya. Saya ini orang Farisi. Orang suci. Kamu tidak kenal saya? Masa sih? Oh, maaf Pak, kalau begitu saya mau tanya bagaimana pendapat Bapak mengenai kubur Tuhan Yesus yang kosong ini? Ini pasti perbuatan murid-murid Yesus. Kenapa menurut Bapak ini perbuatan murid Tuhan Yesus? Mereka pasti mencuri Tuhan Yesus. Dan sekarang entah di mana mereka menyembunyikannya. Jadi menurut Bapak Tuhan Yesus tidak bangkit? Bangkit? Enggak lah. Ini pasti konspirasi. Perbuatan murid-murid Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus tidak benar-benar hidup, Pak? Dicuri. Sudahlah, saya ini sibuk. Saya hendak mencari murid-murid Yesus dan saya akan mengerahkan banyak orang untuk mencarinya dan menginterogasi mereka di mana mereka menyembunyikan Yesus. Oh, baik, terima kasih untuk waktunya, Pak. Di sini sepertinya ada seorang ibu lagi, coba kita tanyakan. Permisi, Bu. Saya mau bertanya, apakah Ibu mendengar tentang kubur Yesus yang kosong? Kosong? Gak mungkin lah kosong. Kenapa menurut Ibu tidak mungkin? Itu pasti tubuh Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Gitu. Oh, jadi menurut Ibu Tuhan Yesus tidak bangkit? Bangkit? Gak mungkin lah. Udah ya. Saya mau pulang nih, saya mau masak. Oh, iya, terima kasih Bu untuk waktunya. Wah, teman-teman, ternyata ada pendapat yang berbeda. Kalau menurut kalian, bagaimana? Apakah kalian percaya kalau Tuhan Yesus bangkit dan hidup? Atau kalian tidak percaya? Oh, sepertinya saya melihat seseorang lagi dan sepertinya saya mengenalinya. Saya akan tanyakan sebentar ya. Permisi Pak, Ya. boleh mendekat ke sini? Boleh. Bapak siapa ya? Sepertinya saya mengenali Bapak. Oh, saya Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Iya, aku sudah bangkit dan aku hidup. Seperti yang pernah telah aku katakan bahwa ketika saya disalib, maka saya akan bangkit pada hari ketiga. Oleh sebab itu, Jumat kemarin saya harus mati dan pada hari yang ketiga saya bangkit kembali dan hidup. Oh, tapi Tuhan Yesus kan adalah Tuhan. Pasti bisa menyelamatkan diri dari salib kan? Kenapa tidak dilakukan? Betul, saya punya kuasa untuk membebaskan diri saya turun dari atas kayu salib.
Tetapi saya tidak melakukan itu karena saya harus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Wah, tapi disalib itu kan menyakitkan. Apakah tidak ada cara lain Tuhan Yesus? Oh ya, tidak ada cara lain. Betul. Oleh sebab manusia yang berdosa harus mati. Sehingga ketika saya mati menggantikan dosa manusia, untuk itulah untuk meredahkan murka Allah bagi manusia. Oleh sebab itu, saya bangkit dan saya datang untuk menolong, menyertai manusia, dan juga mendampingi manusia di dalam kehidupannya. Wah, terima kasih ya untuk pengorbanannya Tuhan Yesus. Ya, sama-sama. Maukah kamu percaya dan mengikut aku? Karena aku hidup, aku akan selalu bersama kepada setiap orang atau anak-anak yang mau datang kepadaku. Wah, anak-anak dengar apa yang Tuhan Yesus katakan tadi? Wah, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengorbanan dan kasih-Mu yang begitu besar. Sama-sama. Bolehkah saya berdoa untuk anak-anak? Oh, tentu saja boleh. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih hari ini anak-anak sudah menerima Engkau sebagai juru selamat dan pribadi. Tuhan berkati hati setiap anak-anak yang sudah sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Biarlah hati mereka boleh dikuatkan sehingga mereka tidak lagi jatuh ke dalam dosa dan mereka mau taat dan mengikut Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi anak-anak, jangan takut, jangan gentar karena saya hidup, Tuhan Yesus hidup dan selalu bersama-sama dengan kalian. Yesus tidak lagi mati. Yesus telah bangkit. Kita sudah menang dari si iblis. Mari kita rayakan kemenangan kita. Kita katakan rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Selamat Hari Paskah. Yesus bangkit. Ya, anak-anak,
Tuhan kita, Tuhan Yesus telah bangkit. Karena dia bangkit, dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan yang ada di dalam kubur. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia hidup. Kalau di hari Jumat yang lalu, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mau menanggung dosa kita, mau menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum. Karena kita yang berdosa, benar? Ya, kita yang berdosa. Kita yang melakukan dosa. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita maunya terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Benar, anak-anak? Dan karena kita berdosa, Roma 6 ayat 23 mengatakan apa? Mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Karena kita berdosa, maka kita akan menerima maut. Maut itu artinya apa? Kita terpisah dengan Allah. Karena kita melakukan dosa, apapun itu. Mungkin kita melawan orang tua, kita ini suka berkelahi, kita berkata-kata yang tidak baik. Mungkin kita marah, iri, dengki, benci. Mungkin kita malas, kita mungkin berpikiran jahat, kita merencanakan sesuatu yang jahat. Itu adalah dosa dan masih banyak yang lain. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan karena kita melakukan dosa, karena dosa yang ada dalam diri kita, seharusnya kita semua dihukum. Kita tidak ada yang suka dihukum, betul? Ya. Dan kita bersyukur, Tuhan kita, Allah kita, yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, bukan Allah yang tidak peduli dengan kita, bukan Allah yang menjadikan kita lalu pergi. Tidak. Tapi dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang begitu mencintai kita. Allah yang tahu kita adalah manusia berdosa. Dan dia tahu kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita tidak bisa membersihkan dosa kita. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari belenggu dosa. Tuhan tahu. Karena itu dia mau datang ke dalam dunia, menggantikan kita. Dia harus mati di atas kayu salib sebagai manusia. Tapi bedanya dengan kita apa? Bedanya kita berdosa. Tapi dia, Tuhan Yesus, bukanlah manusia berdosa. Dia tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, dia bisa gantikan kita mati di atas kayu salib. Karena dia tidak berdosa, dia bisa menebus dosa kita. Kalau Lose bisa nggak gantikan kalian mati di atas kayu salib? Tidak bisa. Walaupun Lose sangat sayang kepada kalian, Lose sangat mengasihi kalian, Lose tidak bisa selamatkan kalian. Lose tidak bisa menghapus dosa kalian. Kenapa? Karena Lose juga adalah orang-orang yang berdosa. Lose juga sama seperti kalian melakukan dosa. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi manusia dan dia harus mati di atas kayu salib. Sehingga dosa kita semua bisa dihapuskan, ditebus. Tadi kita dengarkan sama-sama ya. Ya. Dan kita bersyukur Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mati menebus dosa kita, mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit, dia hidup. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus mati lalu dikubur, lalu dia tidak bangkit. Apakah dia Tuhan? Bukan. Kalau dia tidak bangkit, dia mati, dia ada dalam kubur, dia bukan Tuhan. Tetapi dia bangkit, dia hidup. Dia benar-benar Tuhan. Allah kita, Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang sudah menggantikan kita menerima hukuman dan Tuhan yang sudah bangkit untuk setiap kita.
Apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kita kepadanya, selalu mengikut Tuhan. Waktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus akan menghapus dosamu. Dosamu akan diampuni. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap kita, dosamu diampuni dan kamu memiliki jaminan hidup kekal, jaminan hidup selamanya. Anak-anak, Tuhan kita hidup, Tuhan Yesus hidup. Karena Dia hidup, Dia bisa menolong kita, selalu ada bersama kita, dan mendengar doa kita. Kita bersyukur ya, dan kita bersuka cita. Nah, Lose senang sekali kalian bisa beribadah bersama-sama. Tapi tunggu dulu. Acara kita belum selesai. Mari kita bersama-sama bertemu di Zoom ya. Habis ini kita akan ada pertemuan Zoom. Silakan kalian bisa join dalam Zoom kalian masing-masing. Kalau kalian belum dapat linknya, kalian bisa tanya sama Lause kalian atau bisa hubungin nomor yang ini. Oke? Ya, untuk mendapatkan linknya. Oke, kalau begitu anak-anak, sampai jumpa di Zoom ya. Yuk, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.